Takbir! Takbir! Merdeka! Ya, demikianlah baliho Bapak Anies Rashid Baswedan untuk Presiden RI 2024 Partai Keadilan Sejahtera. Kenakan peci hitam, Anies Baswedan resmi diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai calon presiden, dan siap habis-habisan bertarung melawan Prabowo Subianto di kontestasi Pilpres 2024. Prabowo, dalam survei dari sejumlah lembaga survei, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra ini selalu menempati posisi teratas. Sebut saja lembaga survei Political Statistics Polstat yang menggelar risetnya pada 10 hingga 18 Februari 2023 dengan jumlah sampel 1.220 responden usia di atas 17 tahun, mencatatkan elektabilitas Prabowo di angka 33%, disusul Ganjar Pranowo 20,6% dan Anies Baswedan 19,4%. Sebelumnya, Lembaga Survei Nasional LSN yang menggelar surveinya pada 2–11 Januari tahun 2023 di 6 provinsi di Pulau Jawa, juga mencatatkan elektabilitas Prabowo tertinggi di angka 42,1%, disusul Ganjar 41,9% dan Anies Baswedan 13,5%, sementara yang belum memilih 2,5%. Namun, betapapun hasil survei yang menempatkan Prabowo sebagai calon terkuat, tak membuat Anies yang diusung PKS, Nasdem, dan Demokrat ini ciut nyali. Hal ini tegaskan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dalam pidatonya saat deklarasi Capres yang digelar PKS Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023 kemarin. Selama 7 tahun ini, sejak tahun 2016, pada waktu itu kami duduk di ruang yang sama dengan ruang yang tadi. Persis proses yang sama dengan yang tadi. Mendapatkan amanat dari PKS untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Karena itu kebersamaan ini sudah mengakar dan tumbuh kuat, tinggi menjulang ke atas. Apalagi kebersamaan itu dipupuk melalui masa-masa perjuangan yang tidak bisa dibilang mudah. Pada masa itu kalau kita ingat, mungkin Pak Presiden juga ingat, pada masa itu hampir semua survei meletakkan yang diamanati oleh PKS ini selalu nomor 3 di survei manapun pada waktu itu. Tetapi itu tidak membuat ciut, bahkan PKS dan seluruh kadernya menjadi makin bersemangat dalam perjuangan pada masa itu. Semangatnya berlipat, bara perjuangan membara, kerja keras. Akhirnya, kemudian kerja besar itu atas pertolongan Allah, atas izin Allah diantarkan pada kemenangan di Jakarta. Survei-survei yang semula menempatkan nomor 3 tak lagi muncul di permukaan. Alhamdulillah, kemenangan itu menghasilkan. Lalu bagaimana dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo? Dilihat dari hasil survei beberapa lembaga, politikus asal PDIP ini cukup kompetitif dengan Prabowo dan Anies. Namun statusnya sebagai bakal capres hingga saat ini belum jelas. Bisa jadi, dia tidak diusung PDIP yang memang bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Bisa jadi pula, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri lebih memilih mengusung anaknya sendiri Puan Maharani atau kader banteng potensial lainnya di Pilpres 2024. Yang jelas posisi Ganjar masih menunggu keputusan Megawati.